Di Andalas, hiduplah seorang petani dan juga seseorang yang suka memancing ikan di sungai. Pemuda tersebut bernama Toba. Toba selain menjadi petani, ia juga sering memancing ikan di sungai untuk dimakan. Lalu sisanya bisa ia jual di pasar. Toba pergi ke sungai. Dia pergi untuk memancing. Hari ini semoga aku mendapatkan ikan yang banyak. Amin. Sambil melamun, Toba memikirkan, apakah ikan yang akan memakan umpanku ikan yang besar atau ikan yang kecil? Sambil bergumam, tiba-tiba Toba tertarik-tarik. Dengan susah Toba menarik pancingannya. Toba pun bingung, kenapa ikan yang dia dapatkan bersisnya warna emas? Toba mengucap dalam hati, ini bukan ikan biasa. Ikan itu berubah menjadi seorang gadis yang cantik. Dengan kebingungan, kenapa kamu berubah menjadi seorang manusia? Wanita itu pun menjawab, aku adalah jelmaan ikan. Aku bisa berubah menjadi manusia karena engkau yang telah memegangku. Lalu Toba pun kebingungan, bagaimana bisa kamu menjadi manusia ketika aku yang pegang? Perempuan itu pun menjawab, karena kamu telah melakukan kesalahan pada dulu. Aku pun tidak tahu apa kesalahannya. Lalu Toba pun berpikir dan melamun sambil melihat perempuan itu. Tiba-tiba Toba merasa bahwa ia sangat mengagumi perempuan tersebut. Lalu dia merasa jatuh cinta pada perempuan itu. Toba berkata, wahai perempuan, siapakah namamu? Perempuan itu menjawab, namaku adalah Putri. Lalu Toba mengatakan lagi, Putri, maukah kamu menikahiku karena aku sangat jatuh cinta kepadamu? Putri pun menjawab, aku bersedia menjadi istrimu asalkan kamu tidak memberitahu siapapun asal-usul aku. Asal-usul aku yang tadinya menjadi ikan menjadi manusia. Lalu Toba pun menjawab, aku akan menepati janji itu. Lalu mereka berdua pun hidup bahagia. Tidak ada sekalipun mereka berdua mengeluh. Lalu setelah itu mereka mempunyai anak yang sangat tampan dan kuat yang bernama Samosir. Tapi sayangnya Samosir tumbuh hidup dengan malas dan manja. Karena dengan kemalasannya itu ia suka tidur-tiduran setiap hari dan tidak membantu orang tuanya. Sementara Toba yang pergi ke sawah untuk bekerja sudah mulai kecapean karena makannya Samosir yang banyak. Lalu pada suatu hari Putri tidak bisa mengantarkan makanan kepada Samosir di sawah. Lalu Putri meminta tolong kepada Samosir, wahai anakku, bisakah kamu menolongku untuk mengantarkan makanan kepada ayahmu? Samosir menjawab, aku tidak mau karena aku malas. Putri pun menjawab, kenapa kamu tidak mau berubah? Sesekali tidak apa-apa menolong ayahmu. Samosir pun menjawab, baiklah kalau begitu sekali ini saja. Akhirnya Samosir pun pergi membawa bekal untuk ayahnya. Di tengah perjalanan yang lelah dan panas, Samosir pun merasa lapar. Akhirnya Samosir pun memakan bekal untuk ayahnya. Makan sedikit, nanti buat ayah sedikit aja. Aku lapar. Jangan lanjutin lagi, nanti ayah nyariin. Pergilah Samosir. Ketika sampai di sawah, Samosir memanggil ayahnya. Hai ayah, ini bekal dari ibu untuk ayah. Lalu ayahnya menjawab, baik, terima kasih Samosir. Ketika ayahnya membuka bekalnya, ternyata bekalnya hanya sisa sedikit. Toba pun marah. Dan dalam keadaan lapar Toba mengumpat, dasar kau anak tidak tahu diri, dasar kau anak ikan. Lalu Samosir pun bersedih-sedih. Sambil bersedih-sedih Samosir pun pulang. Ketika pulang dia mengadu kepada ibu, ibu, ayah bilang aku anak ikan. Putri pun dengan keadaan marah, dia langsung menarik tangan Samosir ke pinggiran sungai. Lalu Toba pun melihat mereka berdua. Lalu Putri pun bilang, larilah anakku, kamu ke atas bukit sana. Lalu setelah Samosir lari, ibunya pun pergi ke pinggiran sungai. Lalu ketika ibunya melompat ke dalam ke dalam sungai, air sungai itu semuanya meluap. Wow.
yang berjudul Garden.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku akan bercerita tentang kelinci dan kura-kura. Jadi pada suatu hari di tengah hutan hiduplah seekor kelinci, di mana kelinci ini memiliki lari yang sangat cepat. Kelinci ini sangat cepat. Lalu semakin hari karena kelinci ini merasa kekuatannya semakin cepat dalam berlari, akhirnya dia pun bertemu kura-kura dan mengajak dia lomba. Pada suatu hari datang nih ke kura-kura. Dia ngomong ke kura-kura, "Kura-kura, aku melihat kamu jalan sangat lambat. Bagaimana kalau kita bertarung?" Kata kura-kura, "Boleh, siapa takut?" Kura-kura. Akhirnya tibalah suatu hari kura-kura dan kelinci balap lari dan disaksikan oleh hewan sebutan. Pada saat mulai, kura-kura yang sudah yakin pasti akan kalah, tapi dia tidak patah semangat. Lalu pada saat dihitung sampai 3, kura-kura kelinci sudah lari duluan sangat cepat. Kelinci jalan dulu sangat cepat. Tiba-tiba kelinci itu sudah hampir di garis finish. Kata kelinci itu, si kura-kura ini pasti sangat lama. Lebih baik aku istirahat saja di bawah pohon. Akhirnya kelinci itu istirahat di bawah pohon. Dan kalian tahu apa yang terjadi dengan kelinci itu? Pas kelinci ketiduran, si kura-kura tidak patah semangat walaupun jalan pelan. Dia terus berjalan dengan santai melihat pemandangan. Kura-kura terus berjalan dan tiba-tiba kura-kura melihat kelinci sedang tertidur. Akhirnya kura-kura pun berjalan dengan hati-hati supaya tidak terkena oleh kelinci. Waktu mau sampai di garis finish, si kelinci terbangun dan dia langsung berburu-buru untuk mengejar si kura-kura. Namun sayang sekali dia terlambat dan kura-kura sudah sampai finish. Mungkin cukup sekian, dan pesan yang bisa kita ambil bahwa sehebat apapun kita tidak boleh merendahkan yang lemah. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll